cuaca baik, suasana nyaman, aman dan tentram. Terima kasih Tuhan, itu merupakan kebaikan dari Tuhan Yesus. Mari jemaat LCC, saya mau undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Kita akan berdoa. Silakan Bapak Asaf. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, ketika pagi hari ini kami boleh datang, Kau hantarkan kami ke tempat ini. Kau boleh bawa kami dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami masing-masing, untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Bapa, Kau boleh siapkan hati kami boleh sungguh-sungguh datang dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mau memuji, meninggikan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami katakan dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik, mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Kita mau menyatakan betapa baiknya Ia dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur, kita memberikan segala hormat bagi Tuhan dan Raja kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Allah yang memeliharaku. Allah yang
baiknya Tuhan kita. Kita mau belajar dari Tuhan kita, begitu baik Ia dalam kehidupan kita untuk memberikan kita hati yang bijaksana, hati yang mau mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita minta dalam doa, dalam lagu ini, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari. Teach us to count our days, Jesus, so we have a wisdom heart to live as your plan in our life. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa.
berikut ini menjadi komitmen kami Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik hanya kepadamu.
Well, thank you all very much. Thank you for the honor of getting to stand before you today. Terima kasih jemaat, terima kasih untuk kehormatan yang diberikan kepada saya boleh tampil di hadapan kita semua. I want to thank Pastor Daniel, Pastor Alex, and Samuel for inviting me to get to preach to you this morning. Saya mau berterima kasih untuk Pastor Daniel Muksin, pada saya dan juga kepada Pak Samuel yang mengundang saya untuk datang kemari. And even though we have never met before, Meskipun kita belum pernah bertemu sebelumnya, we are family. kita adalah satu keluarga besar. We are brothers and sisters in Christ. Kita adalah saudara-saudari di dalam Kristus. Through Jesus, we have been given the right to be called children of God. Melalui Yesus, kita semua diberi kehormatan untuk memanggil kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan. So even though we have never met, and even though many miles and many hours separate us, you and I are family. Meskipun kita tidak pernah bertemu sebelumnya dan tempat di mana saya berada dan di sini adalah beribu-ribu kilometer jauhnya, tapi kita satu keluarga besar. So let us pray together, and then we will jump into our text of Acts 14:19 through 23. Mari kita bersama-sama berdoa, baru setelah itu kita akan masuk ke nas kita hari ini dari Kisah Para Rasul 14 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Lord Jesus, we give you praise. Tuhan Yesus, kami berikan segala kemuliaan kehadirat-Mu. We thank you that we are part of your family. Kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami menjadi satu keluarga besar. We ask, Holy Spirit, you move in this service today. Saya memohon kekuatan dari Roh Kudus-Mu untuk bergerak di dalam ruangan-Mu ini, Bapa. We know that your word will not return void. Kami tahu bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. And so we pray for challenge and encouragement. Kami berdoa untuk tantangan dan untuk dorongan, Bapa. Amen. Amin. Now, this morning we're going to be picking up in the middle of a story. Pagi hari ini kita akan memulai nas kita di tengah-tengah dari cerita yang sedang berlangsung di nas itu. And so you need to have some background before we read our text. Jadi kita harus memiliki latar belakang sebelum kita masuk ke nas kita kali ini. Paul and Barnabas, they have been sent out on their first missionary journey. Paulus dan Barnabas sudah diutus untuk melakukan perjalanan pertama, perjalanan misi mereka. They were sent out by the church in Antioch, and they were going to city preaching the gospel. Mereka diutus oleh gereja di Antioka dan mereka pergi dari satu kota ke kota lain mengunjungi gereja demi gereja. When they reached a city called Iconium, pada saat mereka mencapai kota yang bernama Iconium, they learned that there was a plot of the Jews to stone them and kill them. Mereka menyadari bahwa ada rancangan dari orang-orang Yahudi di sana untuk merajam mereka. So they slipped away and they went to another city called Lystra. Jadi mereka diam-diam pergi keluar dari kota itu dan menuju ke kota lain yang namanya Listra. But the Jews had followed them from Iconium and even all the way from Antioch. Tapi orang-orang Yahudi itu ternyata sudah mengikuti perjalanan daripada Rasul Paulus ini dari Iconium, bahkan dari Antioquia sudah mengikuti perjalanan dari Rasul dan temannya ini. These Jewish leaders were opposing the gospel just as much as Paul and Barnabas were trying to move forward with the gospel. Orang-orang Yahudi ini, pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi ini sangat anti Injil, seperti Rasul Paulus justru sedang berusaha menyebarkan Injil. And that brings us to our text today, and I'm going to ask Pastor Alex to read it. Dan dari situ kita masuk ke dalam nas kita kali ini, saya akan membacanya. Mari kita sama-sama melihatnya di Kisah Para Rasul 14, dimulai dari ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Iconium, dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu
dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan panatua-panatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan panatua-panatua kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Now, as Paul is lying there on the ground, broken and bleeding, Pada saat Rasul Paulus terkapar di tanah berdarah-darah, as he is lying there left for dead, dan pada saat dia saat itu ditinggalkan terkapar untuk mati, it causes me to wonder what he was thinking. saya berpikir, apa kira-kira yang dipikirkan oleh Rasul Paulus pada saat dia terkapar di atas tanah itu? And we can't know exactly because scripture doesn't tell us. Kita tidak tahu pastinya apa yang dipikirkan oleh Rasul Paulus pada saat itu karena Alkitab tidak menyebutkannya. But I've got to wonder, was he thinking, is this worth it? Tapi saya berpikir mungkin yang dipikirkan oleh Rasul Paulus pada saat itu, apakah yang saya lakukan ini sepadan dengan yang saya alami saat itu? And that's the question I believe the Holy Spirit has for us today. Itulah pertanyaan yang saya percaya Roh Kudus tanyakan kepada kita semua pada pagi hari ini. What is the gospel worth to you? Apakah arti dari Injil bagi kita semua? I've asked that question myself. Saya tanyakan pertanyaan seperti itu kepada diri saya sendiri. I would like to tell you a story about an instance where I asked that question. Saya akan berbagi pengalaman saya pada saat saya bertanya akan pertanyaan ini dengan kita semua. So in the United States, Di Amerika, we do have religious freedom, but sometimes it's still hard to get access for the gospel. kita memiliki kebebasan untuk beragama. Namun seringkali sangat susah untuk memperoleh akses terhadap Injil. So in the public school system, for example, Seperti contohnya di sekolah-sekolah negeri, you can't just go in and share the gospel however you would like to. ya orang tidak bisa masuk begitu saja ke sekolah negeri ini dan mulai berbagi tentang Injil seperti yang kita maui berbagi tentang Injil. But through an organization called Youth for Christ, I was able to get access to a public middle school. Tapi melalui suatu pelayanan yang namanya pemuda-pemuda untuk Kristus, saya berhasil masuk ke dalam suatu sekolah untuk menyampaikan Injil ini. We led Bible studies and we built relationships and we shared the gospel in that middle school. Saya memimpin kelompok-kelompok pembelajaran Alkitab dan kita masuk bertemu dengan murid-murid dan berbicara di kelompok-kelompok di sekolah itu. And one day as I was in the lunchroom, two boys called me over and asked me a question. Suatu ketika saya berada di ruang makan di kafetaria, ada dua anak muda berbicara dengan saya dan bertanya kepada saya. They asked if I would speak to their friend who did not believe in God and who did not believe that God had created the world. Dia bertanya kepada saya kalau saya mau berbicara dengan seorang teman mereka yang tidak percaya pada Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan dunia ini. So I sat down and began to talk with the boys. Lalu saya mulai berbicara dengan si anak yang gak percaya ini. I showed them the evidence in creation that God had created the world. Saya tunjukkan kepada si anak ini bukti-bukti penciptaan yang Tuhan sudah lakukan di dalam Tuhan menciptakan dunia ini. I spoke with them a few minutes, shook their hands, and moved on to another lunch table. Saya berbicara dengan anak ini selama beberapa menit, jabat tangan dia dan kemudian menuju ke meja berikutnya. The next day I got a call from the principal of the school. Keesokan harinya saya ditelepon oleh kepala sekolah dari sekolah itu. He said that the boys' parents had called and wanted to meet with me about the incident in the lunchroom the day before. Kepala sekolah itu berkata kepada saya bahwa orang tua dari si murid ini menelpon si kepala sekolah itu dan orang tua ini minta untuk bertemu dengan Pak Pendeta. When I got this phone call, I was very afraid. Pada saat saya menerima telepon dari kepala sekolah ini, saya ketakutan. I was afraid of a lawsuit against me or against Youth for Christ. Saya takut kalau nanti si orang tua ini akan membawa saya ke pengadilan atau membawa pemuda-pemuda Kristen organisasi itu ke pengadilan. I was afraid the school system would not allow Youth for Christ in their building anymore. Saya takut kalau sistem dari sekolah ini tidak mengizinkan lagi pelayanan-pelayanan seperti
pemuda-pemuda Kristen ini masuk ke dalam sekolah-sekolah. So I was very nervous to meet with the parents and the principal the next day. Jadi saya sangat nervous untuk bertemu dengan si orang tua murid ini dan kepala sekolah. Now, the Lord worked the situation out. The parents were not mad enough to take me to court. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ternyata si orang tua ini tidak begitu marah sehingga kemarahan itu membawa mereka untuk membawa saya ke pengadilan. Tidak. They had a complaint. They said that I was pushing my faith on their son from a position of authority. Komplain dari si orang tua ini adalah bahwa saya, pendeta, dianggap memaksakan iman pendeta ini kepada anaknya dari posisi dia sebagai seorang yang memiliki otoritas di sekolah itu pada saat itu. So I was relieved. Dan When saya they did not were not more angry than they were. ya, saya terhibur karena dia tidak marah seperti yang saya bayangkan. But as I walked out of that room, Tapi pada saat saya masuk ke dalam ruangan itu, the question that was in my mind pertanyaan yang ada di dalam benak saya adalah, was the statement, this is not worth it. pernyataan yang ada di dalam pikiran saya adalah bahwa apa yang terjadi ini bukanlah suatu yang layak untuk saya terima pada saat saya melakukan hal yang seperti itu. And I was instantly convicted by the Holy Spirit. Dan pada saat itu juga saya merasa Roh Kudus berbicara kepada saya. What did I mean? The gospel was not worth it. Apa yang saya maksud dengan pernyataan kepada diri saya sendiri bahwa Injil tidak seberharga yang saya pikirkan. Those parents and that principal could have sued me. Orang tua dan kepala sekolah itu bisa saja mereka membawa saya ke pengadilan. They could have been angry with me. Mereka bisa saja marah-marah kepada saya. But they could not have sent me to jail. Tapi mereka itu tidak bisa mengirim saya ke penjara. At least not yet in America they couldn't. Pada saat itu paling tidak di negara Amerika nggak mungkin hal itu bisa terjadi. Masukkan saya ke penjara begitu And saja. they weren't going to kill me over this. Dan yang jelas mereka nggak akan bunuh saya gara-gara hal seperti ini. So what did I have to fear? Jadi apa yang harus saya takutkan? The gospel was certainly worth it to Jesus when he went to the cross. Saya pikirkan bahwa Injil sangat berharga pada Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ke kayu salib. The gospel was certainly worth it to Paul that he got up from being stoned and went back into the city. Injil sangat berharga bagi Rasul Paulus sehingga setelah dia terkapar, dilempari batu, dirajam, dia keluar dari kota itu dan masuk lagi ke dalam kota itu untuk menyampaikan Injil. So how could I think that my small problem made me say the gospel is not worth it? Lalu apa yang saya pikirkan sehingga masalah yang begitu kecil dibandingkan dengan Rasul Paulus tadi membuat saya berpikir bahwa Injil itu tidak seharga apa yang saya alami pada saat itu. I want to share with you another story that I found about someone we could ask, is the gospel worth it? Saya mau sharing lagi satu cerita tentang seseorang yang menganggap bahwa Injil adalah sangat berharga. As I was studying for this sermon, I was reading the Alabama Baptist, a Baptist newspaper. Pada saat saya mempersiapkan khotbah ini, saya sempat membaca artikel dari koran di Alabama. And they had a story in there about a man named Pastor Ibrahim. Dan di dalam cerita itu, di dalam artikel itu, ada kisah mengenai seorang pendeta, namanya adalah Pendeta Ibrahim. And he is a pastor in the persecuted church in Sudan, Africa. Dia adalah seorang pendeta di gereja yang dipersekusi di Sudan, di Afrika. Because he was a Christian, he was alienated by his community. Karena dia adalah seorang Kristen, dia dikucilkan di lingkungannya sendiri. He was arrested and then he was imprisoned for his faith. Dia ditangkap dan kemudian dipenjarakan karena imannya. After he was released, the contacts for this paper interviewed him. Setelah dia dibebaskan dari penjara, wartawan dari koran ini mewawancarai si Pastor Ibrahim ini. He shared how Christians in the conflict area, the countries at war, dia bercerita mengenai orang-orang Kristen di daerah
di negara dia di mana di situ sedang terjadi perang saudara, he shared how they were living off the leaves of trees. bagaimana orang-orang Kristen ini hidupnya hanya dari daun-daun di And how- pohon-pohon. And how they were dying on a daily basis from random bullets. Bagaimana dia satu demi satu orang-orang Kristen ini mati di daerah itu karena perang itu. But this is his quote. Tapi inilah yang dikatakan oleh Pastor Ibrahim. My prayer for Sudan is may God wake up the church Doa saya untuk Sudan adalah kiranya Tuhan membangunkan gereja-gereja di sana. and may the peace in heaven reign. Dan biarlah damai sejahtera yang datangnya dari surga menguasai daerah ini. I wonder how Pastor Ibrahim would answer our question, is the gospel worth it? Saya bertanya-tanya kira-kira seperti apakah kalau Pastor Ibrahim ini ditanya apakah Injil itu cukup berharga. I think he would answer the way his life is shown. It's worth my life. Saya rasa Pastor Ibrahim ini menjawabnya adalah seperti hidupnya menunjukkan kehidupan akan Injil ini. In our text today, Paul answers our question, first of all, with his actions. Di dalam nas kita kali ini, Rasul Paulus menjawab pertanyaan mengenai Injil itu berapa harganya melalui tindakan-tindakan yang dia lakukan di dalam kehidupannya. He gets up from being stoned and goes back into the city. Dia berhasil lari, kabur dari tempat di mana dia dirajam dan terkapar, keluar dari kota itu, tapi masuk kembali untuk memberitakan Injil. Now, some people believe this is a healing from God, a miracle. Orang-orang percaya bahwa ini adalah kesembuhan yang datangnya dari Tuhan, mujizat dari Tuhan. Some people believe that he just got up and went for medical care in a friend's home in the city. Ada orang yang percaya bahwa Rasul Paulus berhasil keluar dari terkaparnya dia setelah dirajam, pergi ke tempat temannya, diobati, terus kembali lagi ke kota itu. Either way, we see that he continued on with his mission. Apapun juga yang dipikirkan orang, Rasul Paulus dengan setia tetap menjalankan misi dari Tuhan di dalam hidupnya. Even being stoned and left for dead did not deter his commitment to the gospel. Bahkan dirajam dan ditinggal untuk mati terkapar di tanah itu tidak mengubah komitmen Rasul Paulus terhadap Injil. But he also taught what the gospel is worth. Rasul Paulus juga mengajarkan akan apa harga dari Injil itu. It says in our text today, he strengthened the souls and he encouraged them to live in the faith. Dikatakan di dalam nas kita bahwa yang diajarkan adalah untuk menguatkan jiwa kita dan untuk mendorong kita. How did he encourage them? Bagaimana mereka memberikan kekuatan, mendorong orang. He said, through many tribulations we must enter the kingdom of God. Dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa melalui pergumulan yang sangat banyak kita masuk ke dalam kerajaan surga. In other words, he could have said, what happened to me could also happen to you. Dia bisa saja berkata bahwa apa yang sedang terjadi pada saya atau telah terjadi pada saya bisa juga terjadi pada kalian. That doesn't sound very encouraging at all, Tapi does it? kalau dia katakan itu, orang-orang nggak akan terdorong. But we have to remember what Jesus told us in John chapter 16, verse 33. Kita harus ingat akan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 16 ayat 33. And in Matthew 5, 10 through 12. Dan juga di Matius 5 ayat 10, 11, dan 12. And in James chapter 1, verse 2. Dan juga di Yakobus 1 ayat 2. Why then do we expect no difficulty in following Christ? Lalu mengapa kita mengharapkan tidak ada pergumulan di dalam mengikuti Kristus When God's word promises us difficulty in following pada Christ. saat firman Tuhan dari ayat-ayat tadi menunjukkan kepada kita bahwa pergumulan dan penderitaan adalah bagian dari mengikuti Tuhan Yesus. A gospel that says you will never have trouble is a false gospel.
Kalau ada orang yang menyampaikan Injil dan mengatakan bahwa kita ikut Yesus dan kita bebas dari segala pergumulan dan penderitaan, itu adalah Injil yang salah. A gospel that says you will be rich for following Jesus is a false gospel. Kalau ada Injil yang mengatakan bahwa kita akan menjadi kaya kalau kita ikut Kristus, itu adalah Injil yang salah. The true gospel says that when we follow him, we will have trouble. Injil yang sebenarnya mengatakan kalau kita mengikut Yesus, maka penderitaan dan pergumulan akan terjadi. So how is that encouraging? Jadi bagaimana ini bisa mendorong kita? It's encouraging because when we experience trouble, we are in great company. Ini mendorong kita, semangat kita. Karena pada saat kita berada di dalam pergumulan dan penderitaan, kita mendapat seorang pendamping yang luar biasa di dalam saat itu. We are in the company of Paul. Kita berada di dalam pendampingan Rasul Paulus. We're in the company of Peter. Kita berada di dalam pendampingan pengalaman dari We're in the- Rasul Petrus. We're in the company of James. Kita di dalam pendampingan pengalaman dari Yakobus. We're in the company of all the apostles who gave their lives for the gospel. Kita di dalam pendampingan pengalaman dari semua Rasul Kristus yang menyerahkan nyawanya untuk Injil. And we have to understand the truth of spiritual warfare. Dan kita harus mengerti kebenaran dari peperangan rohani. It's waging around us all the time. Peperangan rohani selalu terjadi setiap saat di dalam kehidupan orang-orang percaya. And so that trouble and that persecution is brought about by the enemy. Jadi semua pergumulan, penderitaan, persekusi itu yang menyebabkan adalah musuh-musuh kita. So then when we face those troubles, those difficulties, we know that we are a threat to the enemy. Jadi pada saat kita mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, kita dianggap oleh si musuh ini sebagai ancaman berat. God's work in us is a threat to the enemy. Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam kita adalah ancaman bagi musuh-musuh Tuhan. If we were not a threat, he would not attack. Kalau kita bukan ancaman, kita lembek-lembek aja, kita nggak dianggap sebagai suatu yang bisa membahayakan musuh-musuh itu. One of my prayers is that my life is lived in such a way that I would be a threat to the enemy. Salah satu dari doa saya adalah bahwa saya boleh diizinkan untuk menghidupi kehidupan saya. Sehingga kehidupan saya adalah ancaman bagi musuh-musuh Tuhan. A threat to the enemy for the glory of God. Ancaman bagi musuh-musuh Tuhan demi kemuliaan Tuhan. I think that should be all of our prayers. Saya berdoa bahwa itu adalah doa-doa kita semua. So our question today of is the gospel worth it is really two-sided. Jadi pertanyaan saya mengenai apakah Injil itu cukup berharga sebetulnya punya dua sisi. Well, is it worth it to face difficulty for the gospel like we have talked about is one side. Sisi yang pertama adalah apakah cukup berharga semua kesulitan-kesulitan yang saya hadapi karena Injil. But the other side is how much is the gospel worth to me in my life? Sisi yang lain adalah untuk saya pribadi seberapa berhargakah Injil itu? How much do I value the gospel in my life? Seberapa saya hargai Injil di dalam kehidupan saya? If we answer that side first, it will help us answer the first side. Kalau kita semua mengerti jawaban dari yang kedua, maka kita bisa mengerti jawaban dari yang pertama. So I would like you to reflect on these questions in your life. Mari kita renungkan pertanyaan ini di dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Maybe it might help even if you closed your eyes. Mungkin akan banyak membantu kalau kita sekarang tutup mata. Silakan tutup mata. What is it worth to you that Jesus died a horrible death on the cross? Apakah harganya kematian Tuhan Yesus di kayu salib penuh dengan siksaan dan hinaan bagi Anda? A death that you deserved. Kematian yang seharusnya adalah kita yang mati. And he died in your place. Tapi Yesus yang mati, bukan kita. What is it worth to you that he allowed his blood to cover your sins? Apakah arti dan harganya
bagi kita pribadi bahwa Yesus darahnya menyebabkan kita diampuni dosa-dosa kita? What is it worth to you that in him we have hope of eternal life? Apakah harga dan artinya bahwa di dalam Kristus kita memiliki harapan akan kehidupan yang kekal bagi kita masing-masing? Eternal life with no sin, no sadness, no sickness, no disease or death. Yang mana pada saat kita berada bersama Yesus di kekalan itu tidak ada kesakitan, tidak ada kesedihan. What is it worth to you that he brought you out of darkness and into marvelous light? Apa artinya bagi kita pribadi pada saat Yesus membawa kita keluar dari kerajaan kegelapan menuju ke kerajaan terang? What is it worth that he brought you out of death and into life? Apa artinya bagi kita pribadi Yesus membawa kita dari kematian kepada kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal? Now, we're not talking about repaying Jesus for what he did. Yang kita sedang bicarakan di sini bukan membayar kembali apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita. We can't, and he's not asking us to. Kita tidak mungkin bisa membayar kembali apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah meminta itu dari kita. But when we understand what he saved us from, tapi kalau kita mengerti akan apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat dia menyelamatkan kita, when we understand the hope that he gives us, kalau kita mengerti betul-betul akan harapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, then we realize that salvation's value to us is immeasurable. Maka kita akan menyadari sepenuhnya bahwa keselamatan adalah sesuatu yang tidak bisa dihargai dengan apapun juga. So to answer the question, what is the gospel worth to you? Jadi untuk menjawab pertanyaan, seberharga apakah Injil itu bagi Anda? We have to first answer, what is your salvation worth to you? Pertama kita harus menjawab pertanyaan, berapakah harga dari keselamatan Anda? We can know what the difficulties we're going to have to face by how much we value what Jesus has done for us. Kita akan mengerti seberapa banyak dan berat perjuangan, pergumulan yang kita alami setelah kita mengerti akan berapa harga daripada keselamatan itu bagi Anda. So I want to close today with this statement. Saya akan menutup penyampaian firman Tuhan ini dengan statement berikut. I understand and I confess that my exhortation to you today is somewhat cheap. Saya bisa merasakan dan mengerti bahwa apa yang saya sampaikan kepada Anda hari ini kelihatannya gampang. You are surrounded by people of other religions. Saya tahu bahwa Anda dikelilingi oleh orang-orang yang punya agama berbeda dari Anda. The difficulties that you face in sharing your faith will be greater than the difficulties I will face in America. Kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan yang Anda hadapi di dalam Anda berbagi akan iman Anda kepada orang-orang di sekeliling Anda jauh lebih besar daripada yang saya alami di tempat saya pada saat saya berbagi akan iman saya. The difficulties the people you may share with, the difficulties they will face will be greater than the difficulties faced by the people in America I will share with. Dan orang-orang yang Anda berbagi Injil dengan, kesulitan dan pergumulan mereka di dalam menerima Injil itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang saya hadapi di Amerika pada saat saya berbagi akan Injil di Amerika. So instead of my words, let's look to the words of the Apostle Paul and see how he answered what's the gospel worth. Jadi saya akan menutupnya bukan dengan kata-kata saya sendiri, tapi dengan kata-kata dari Rasul Paulus bagaimana di firman Tuhan. Dan kita perhatikan kata-kata Rasul Paulus ini. His answer is Galatians 2:20 and 21. Jawabannya ada di Galatia 2 ayat 20 dan ayat 21. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah,
Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Paul says the gospel is worth his life. Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil seharga hidupnya. The life that he lives in Christ. Kehidupan yang dihidupi oleh Rasul Paulus, dia hidupi di dalam Kristus. So the Holy Spirit asks us today, what's the gospel worth to you? Jadi pertanyaan yang diajukan oleh Roh Kudus kepada kita hari ini adalah seberapa berharga? Berapa harga dari Injil itu di dalam kehidupan kita masing-masing? Let's pray together. Mari kita berdoa bersama. Father, we give you honor. Bapa, kami berikan segala kemuliaan bagimu. We give you glory. Kami berikan seluruh puji-pujian bagimu. We thank you for your salvation. Kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau berkatkan kepada kami. We pray you would give us boldness with your gospel. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan memberkatkan kepada kami keberanian untuk menyampaikan Injil. We pray that we face the difficulties your gospel brings with a smile on our face. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau berkenan mengizinkan untuk setiap kesulitan karena kami memberitakan Injil, boleh kami hadapi dengan senyuman atas kekuatan-Mu. We pray we would be a threat to the enemy because of your work in us. Kami berdoa kiranya Engkau izinkan kami untuk menjadi ancaman bagi musuh-musuh-Mu karena Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. And we pray a mighty movement of you in Jakarta in Indonesia. Dan kami berdoa kiranya Engkau melalui Roh Kudus-Mu bergerak melakukan karya-karyamu yang besar itu di Jakarta, di Indonesia. In Jesus' name we pray. Di dalam Amen. nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. I'll turn the service to Pastor Alex and let him close it as the Lord leads. Thank you, Pastor. God bless you. Praise the Lord. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dari penyampaian firman ini. Tuhan, Kau tunjukkan bagaimana harga dari Injil-Mu itu pada saat Engkau tunjukkan kepada kami Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan Kau tunjukkan pula melalui rasul-rasul-Mu dan orang-orang kudus-Mu yang mati demi Injil. Engkau izinkan kami mendengarkan firman hari ini Bapa. Dan Engkau tantang kami melalui Roh Kudus-Mu seberapa harga dari Injil di dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini Bapa, sambil kami menutup mata dan berdoa, Engkau berbicaralah kepada kami Bapa, bahwa Injil berharga seharga hidup kami. Biarlah Engkau sadarkan kepada kami Bapa, karena Injillah kami hidup saat ini. Oh Bapa, berbicaralah Bapa. Dan kalau doa yang tadi dipanjatkan adalah supaya kekuatan Injil menguasai Jakarta dan Indonesia. Kami berdoa Engkau pakai gereja kami, TLCC-mu. Kami berdoa Engkau pakai keluarga-keluarga kami. Kami berdoa Engkau pakai setiap kami Bapa. Biarlah pengaruh Injil itu menjadi kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah seluruh orang yang Kau tempatkan di dalam kehidupan kamu melihat bahwa bagi kami Injil adalah hidup kami Bapa di surga. Mari jemaat sambil menutup mata, mari kita pikirkan orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum pernah mendengar Injil. Bahkan mungkin di keluarga kita sendiri, di sekolah kita, tempat kerja kita, Injil belum disampaikan dengan benar. Dan saat ini juga berdoalah pada Tuhan, mintalah, oh Bapa, berikanlah kami keberanian yang datangnya dari Roh Kudus-Mu saja, sehingga Injil boleh terlihat di dalam kehidupan kami. Buka mulut kami Bapa, sehingga kami boleh mengeluarkan kata-kata yang adalah Injil-Mu itu Bapa. Pakai kami Bapa. Mari jemaat, teruslah kita doakan dan lanjutkanlah doa ini di altar keluarga kita masing-masing. Lanjutkanlah di tempat persekutuan kecil kita masing-masing, di tempat kita bekerja, di sekolah,
Dimanapun Tuhan menempatkan kita, lanjutkan doa ini akan Injil yang adalah kekuatan Tuhan itu. Dan akan kita untuk dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menyampaikan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Mari kita yang percaya semua katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, amin. Amin. Okay, praise the Lord. Thank you, Pastor. God bless you. Kita belajar betapa berharganya Injil yang diberikan. Although we cannot repay, but we want to give the best for our Lord Jesus Christ. Kuberikan yang terbaik. Mari kita responi firman Tuhan yang telah diberikan oleh hamba Tuhan dengan berjanji untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dimanapun Tuhan mengirim kita, dimanapun Tuhan menaruh kita, kita beri yang terbaik untuk Tuhan.